semuanya, di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat, akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita hari ini merayakan sukacita bersama dengan Tuhan, karena dia hadir di ibadah online kita siang hari ini. Mari sama-sama muji dia dengan segenap hati kita. Angkat pujian dikatakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Kami berkata bahwa Engkaulah perisai kami. Di saat badai mendatang menggoncang, kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kami tak percaya, kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan.
sebagai kekuatan dan pelindung kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, tinggal dekatmu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Sekali katakan, ku takkan ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai kami. Engkaulah kekuatan kami. Di saat badai menerpa hari-hari ini, Engkaulah tempat kami berteduh. Engkaulah tempat kami berlindung. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengundang Engkau hadir dalam ibadah kami. Biar Roh Kudus turun di tengah-tengah kami dalam ibadah online hari ini. Biar nama-Mu yang kami sembah. Biar nama-Mu yang kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan biarlah hari ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu dan saudara terkasih hari ini, dimanapun kita berada hari ini. Buka hati untuk menyembah Tuhan. Menyembah Dia dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, kau
dimuliakan atas segala Allah. Engkaulah Allah dan Tuhan kami, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sekali katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Oh, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Kami sembah Engkau ya Bapa kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh, sambil mengangkat tangan kita, mari sembah. Katakan, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, disembah, kami sembah Engkau. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami angkat hati kami angkat suara kami untuk menyembah Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tuhan Yesus, kami sembah Engkau. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sampai mengangkat tangan kita, mari sembah Dia. Tuhan, mari angkat penyembahan kita sama Tuhan. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang hebat. Kami sembah Engkau.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi dengan iman kita sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBI Green Pramuka Square. Senang sekali hari ini merupakan kesempatan pertama kali saya boleh berbagi firman di tengah-tengah saudara, walaupun melalui udara. Saya Ruth Julia, dan saat ini posisi saya sedang berada di Australia sejak dari tahun 2020 ketika pandemik mulai merebak di seluruh Indonesia, dan kebetulan saya sedang terjebak di sini, saudara. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara semuanya, yaitu mengenai iman. Kenapa? Karena masalah iman hari-hari ini merupakan masalah yang sangat diperlukan dan sering menjadi banyak bahan pertanyaan dari berbagai jemaat. Saya teringat sebuah cerita, ada kisah nyata yang terjadi di Tionghoa, di Chungkok, ketika orang-orang itu, satu kelompok anak muda, mereka sedang melakukan satu eksperimen di pinggir laut, dan mereka akan melakukan yang namanya berjalan di atas air. Jadi ada anak muda ini yang pengen membuktikan kepada orang-orang bahwa dia bisa berjalan di atas air seperti contoh kisah Petrus berjalan di atas air. Hasilnya bagaimana? Ketika dia berjalan di atas air, ya bukan berjalan di atas air, saudara, tapi tenggelam. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi? Apakah itu memang benar-benar iman atau nekat? Nah, apalagi sejak pandemi, terus terang banyak sekali pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang terjadi di bangsa kita, mulai dari kesehatan sampai kepada masalah keuangan. Disitulah kita perlu sekali, saudara, untuk mempraktekkan yang namanya iman. Bagaimana ketika iman kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini. Nah, saya ingin berbagi dari kisah tentang Nuh, yang merupakan salah satu contoh bapak orang beriman juga. Ya, saya percaya bahwa Abraham lah yang disebut bapak orang beriman. Tetapi kalau saudara bisa membaca kisahnya Nuh, menurut saya
Nuh ini tidak kalah hebatnya juga dibandingkan dengan Abraham. Kenapa? Kalau Abraham itu menunggu untuk mendapatkan keturunan itu 25 tahun, saudara. Sedangkan Nuh ini membangun bahtera itu 100 tahun lebih. Jadi menurut saya Nuh tidak kalah dibandingkan dengan perjalanan iman dari Bapak Abraham. Jadi bagi saya Nuh itu juga boleh dibilang satu tokoh Bapak beriman yang juga luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dalam kitab Ibrani. Kita lihat pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sampai sekian, saudara. Jadi bagaimana sih sebetulnya yang namanya berjalan dengan iman? Apakah memang kejadian sekelompok anak-anak muda di Tionghoa, di Tiongkok yang mau berjalan di atas air, apakah seperti itu? Gimana sih, saya beriman, saya akan dapat pekerjaan, ternyata tidak dapat pekerjaan. Saya beriman, saya punya rumah baru. Saya beriman, saya punya mobil baru. Nah, itu yang sering terjadi di kalangan jemaat, sehingga ketika mereka tidak mendapatkan, mereka kemudian kecewa dengan Tuhan. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita mesti belajar praktek di dalam masa-masa seperti ini, di masa kita menunggu keajaiban Tuhan? Bagaimana sih kita berjalan dengan yang namanya iman? Bagaimana sih kita bergerak dengan iman? Nah, kita akan belajar dari tokoh Nuh ini, saudara. Nah, menurut Ibrani pasal 11 ayat 7, kalau saya boleh merumuskan, ada 2 stage atau 2 tahapan yang sebetulnya saudara dan saya perlu lakukan. Nah, tahapan pertama ini yang seringkali yang tidak disadari oleh banyak jemaat, banyak anak-anak Tuhan. Tahapan pertama itu apa? Karena iman maka Nuh, perhatikan saudara, dengan petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Karena iman, jadi ada 2 faktor menurut saya. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Memang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya gimana? Nuh mendapatkan petunjuk Allah dulu sebelum dia sok-sokan untuk membuat perahu, membuat bahtera. Jadi tahap pertama, Nuh mendapatkan petunjuk dari Allah tentang sesuatu yang memang belum kelihatan, yaitu bikin bahtera, belum kelihatan. Saudara dan saya harus memasuki stage atau tahapan ini, yaitu kita mendapatkan petunjuk Allah dulu. Jadi nggak bisa yang namanya saudara main klaim, beriman aku punya mobil ini. Aku beriman akan dapatkan rumah baru. Aku beriman akan punya hotel. Aku beriman akan punya kendaraan baru. Aku beriman akan punya seperti ini, seperti ini. Nggak bisa asal ngomong, asal mengklaim, saudara. Anda harus mendapatkan petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Injil Matius pasal 8 diceritakan sebuah kisah mengenai seorang perwira. Saudara ingat waktu perwira itu datang kepada Yesus, dia bilang begini, "Guru, engkau tidak perlu repot untuk ke rumah hambamu. Tetapi cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Perhatikan saudara. Cukup katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi kenapa perwira ini mengatakan cukup ngomong satu kata dulu guru, hambaku akan sembuh. Sampai Yesus memuji, tidak pernah kudapati iman seperti ini. Perwira ini berkata, Tuhan engkau tidak perlu repot ke rumah, tetapi katakan sepatah kata karena dia menyadari ketika Tuhan sudah melepaskan perkataan mengenai kesembuhan hamba dari perwira ini, maka Tuhan tidak perlu repot-repot untuk ke rumah untuk tumpang tangan. Nah, banyak jemaat kadang-kadang merasa kalau nggak ditumpangi tangan itu nggak afdol. Sebetulnya kalau kita bisa melihat dari kejadian kita, mengenai perjalanan Nuh, yang perlu kita dapatkan tuh petunjuk Tuhan terlebih dahulu.
Nah, setelah kita mendapatkan petunjuk Tuhan seperti perwira, karena dia sadar, dia ngerti akan kuasa perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sebagai janji yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah melepaskan sebuah perkataan janji mengenai sebuah sikon tertentu kepada kita, maka kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55, saudara, janji Tuhan itu tidak akan kembali. Artinya, kalau dia udah lepaskan, Alkitab menuliskan dari segala yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya akan terpenuhi, semuanya akan tergenapi. Nah, itu kata firman Tuhan. Nah, rupanya perwira ini mengerti rahasia ini. Karena dia mengerti rahasia ini, Tuhan cukup sepatah kata, hambaku akan sembuh. Saudara, ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita dapatkan dari Tuhan. Saudara tidak bisa asal klaim mobilnya orang ditumpangi tangan, dalam nama Yesus aku akan punya mobil seperti ini. Itu mobilnya orang, saudara. Terus kemudian saudara main tumpang tangan, ini akan jadi milikku. Itu namanya nyolong, saudara. Jadi saudara harus mendapatkan stage pertama itu, mendapatkan promise. Jadi promise dulu dari Tuhan. Perkataan perjanjian. Sebuah janji. Nah, orang sering tanya, gimana sih mendapatkan janji? Nah, mungkin saya akan kasih contoh salah satu bentuk aplikasi simpelnya ya, saudara. Pernah nggak saudara mungkin ketika mendengar sebuah khotbah, kemudian pendetanya berbicara, saudara merasa seperti ditampar. Misalnya, saudara lagi khawatir soal keuangan, bagaimana bayar sekolah anak. Entah gimana pendetanya tuh khotbah, tiba-tiba nyelonongnya ke arah situ. Saudara percaya tidak ada yang mustahil, Tuhan itu akan memperlengkapi sampai sekolah anak-anak saudara itu Tuhan akan sediakan. Nah, tiba-tiba kata-kata itu pas pada saat itu. Itu betul-betul seperti hidup dan itu bisa merupakan sebuah rema. Nah, inilah salah satu contoh. Saya bilang salah satu contoh tetapi tidak harus seperti itu. Salah satu contoh bahwa sebuah perkataan janji Tuhan bisa keluar seperti itu. Nah, contoh yang lain, saudara, adalah kalau Tuhan mungkin bernubuat melalui hamba-hamba Tuhan buat saudara. Nah, itu adalah perkataan janji. Nah, saya memberikan sebuah contoh ya, saudara ya. Ada salah satu anak rohani yang beberapa waktu yang lalu mengalami pergumulan secara keuangan. Intinya dia kehilangan pekerjaan, tidak ada pekerjaan sama sekali, bahkan tabungan itu tinggal kuras-kuras, hampir habis. Nah, selama 3 bulan, pasangan suami istri ini tidak ada pekerjaan sama sekali. Dan pada waktu 3 bulan itulah, saya bersama dengan mereka, kami berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Satu kali, Tuhan itu mengingatkan saya, tiba-tiba ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya mengenai kisahnya Daud melawan Goliat. Nah, pada waktu Daud melawan Goliat, Daud itu hanya dengan bekal batu kecil yang dia temukan di dekat dia. Nah, tiba-tiba cerita itu begitu hidup buat saya. Seakan-akan mengingatkan saya mengenai kondisi anak rohani saya ini. Tuhan seakan-akan seperti mengingatkan seperti ini, bahwa untuk mengalahkan seorang Goliat, Daud itu tidak perlu mengimport batu dari tempat lain. Daud itu juga tidak perlu mengimport senjata dari negara atau tempat yang lain. Daud itu memakai apa yang dia bisa temukan. Nah, sekonyong-konyong kisah ini menjadi hidup buat saya, dan memberikan satu rema, yaitu begini. Mereka tidak perlu sampai mikir yang jauh-jauh harus cari pekerjaan seperti apa. Cukup dengan apa yang mereka punya, bekal yang ada di tangan mereka, mereka bisa mulai untuk melangkah dan melakukan sesuatu. Itu yang saya dapatkan remanya. Lalu
saya menghubungi anak rohani saya mulai telepon mereka, saya mulai dalam tanda kutip sedikit menginterview. Saya mulai tanya begini, kamu bisa apa? Nah kadang-kadang orang kalau ditanya gitu jawabannya, bisa apa ya? Nah itu sama persis saudara dengan apa yang mereka katakan, bisa apa ya? Lalu akhirnya karena mereka jawabnya bisa apa ya, saya berusaha untuk memancing pelan-pelan supaya bisa muncul pemikiran-pemikiran atau terbuka. Saya mulai tanya sama yang suaminya, kalau kamu kira-kira suka melakukan apa? Nah mungkin saya bilang begitu. Maksudnya suka melakukan apa? Iya, kamu kegiatan atau pekerjaan apa yang suka kamu lakukan? Jawabannya begini saudara, ya aku suka pekerjaan yang menghasilkan banyak duit. Pokoknya pekerjaan yang menghasilkan duit banyak itu aku suka, apapun itu. Waduh, saya bingung saudara karena jawabannya benar-benar tidak menjawab pertanyaan saya. Akhirnya saya merasa hopeless nih. Saya tanya sama istrinya, sama saudara, kamu bisa apa? Bisa apa ya C? Masa ya nggak bisa. Terus saya akhirnya mulai tanya lagi, kira-kira kamu suka apa? Dia kemudian mikir, suka apa ya C? Terus dia bilang gini, ya aku tuh suka sama anak-anak. Aku ini seneng sama anak-anak. Aku dulu kan kepingin sebetulnya belajar tentang psikologi, karena aku tuh kepingin ngerti tentang anak-anak. Aku tuh suka belajar tentang kayak misalnya fingerprint katanya gitu. Jadi belajar tentang bagaimana membaca bakat talenta melalui sidik jari. Aku tuh seneng belajar seperti itu. Aku suka tentang anak-anak. Aku tuh seneng mempelajari kenapa anak-anak itu bisa seperti begini-begini. Aku tuh suka. Nah sebelum saya tuh mikir lebih jauh, waduh pekerjaan apa ya? Dan selama ini dia tidak punya background pendidikan psikolog atau seorang edukator. Dan kemudian tiba-tiba itu dia ngomong begini, tapi ada satu keinginan aku tuh sebetulnya ya dari dulu tuh aku tuh suka banget untuk kepengen jadi orang terkenal. Aku tuh sebetulnya suka ya tampil di depan kamera. Aku tuh seneng, kepengen banget jadi orang terkenal. Waduh, akhirnya saya tuh bingung saudara. Nah ini diskusi tidak terjadi 1-2 kali saudara, terjadi beberapa kali. Saya tuh mulai mikir dan saya akhirnya ngomong sama dia, kalau kamu pengen terkenal, iya zaman sekarang adalah melalui Instagram atau melalui YouTube. Dan itu yang saya pikirkan. Terus gitu ya C, iya. Tapi saya bikin apa lewat Instagram, saya nggak ngerti bikin Instagram. Lalu singkat cerita, saya mengajukan satu usul. Gimana kalau kamu coba bikin Instagram yang berbau mengenai anak-anak, mengenai bakatnya mereka, bagaimana menemukan talentnya mereka. Gitu ya C? Iya, akhirnya dari situlah saudara tercetus sebuah ide untuk memulai Instagram. Nah mereka berdua karena kebetulan tidak ada pekerjaan, suaminya juga ikut bantu. Nah beberapa waktu setelah itu mereka belajar tentang Instagram. Mereka cari tahu cara membuat Instagram itu seperti apa, membuat konten itu seperti apa, bagaimana menambah follower. Yang saya tidak tahu adalah selama beberapa waktu mereka melakukan itu. Paling 1-2 bulan mereka melakukan seperti itu. Sampai akhirnya orang tuanya telepon saya. Dia bilang, Ruth, mereka ini kan paling nurut sama kamu. Mbok ya tolong dikasih tahu, aku ini enggak apa-apa kalau mereka mau mencoba nasib mereka di Instagram, tapi mereka ini kan punya anak, mereka ini butuh istilahnya pekerjaan yang bisa memberikan mereka tuh cash gitu loh. Lah mereka nunggu Instagram, mereka berandai-andai berusaha untuk niru seperti orang-orang lain. Lah orang-orang itu bisa dapat follower segitu banyak baru bisa menghasilkan duit banyak, itu tunggu berapa tahun. Lah kalau mereka nunggu berapa tahun lah inilah nggak dapat penghasilan untuk membiayai makan anaknya. Tolong kasih tahu ya Ruth. Sampai seperti itu ta. Saya bilang memangnya mereka kenapa? Lah kamu bayangkan
bangun tidur jam 10 pagi. Kenapa mereka bangunnya jam 10 pagi? Karena jam 2 baru tidur. Kenapa mereka tidur sampai jam 2 pagi? Karena mereka belajar tentang Instagram. Gitu terus kegiatannya. Mbok iya, meskipun mereka mau Instagraman, tapi mbok iya cari lagi pekerjaan lagi yang lebih pasti. Itu pesan orang tua. Saya mikir waktu diceritain seperti itu, ya iyalah, kalau kayak gitu saya juga ngepikir ya Bapak Ibu, saya jadi ngepikir wah mereka ini nggak beres. Akhirnya saya bilang, aduh, ya kok saya akan cari waktu untuk bisa ngomong sama mereka. Tapi jujur saudara, saya tuh bingung gimana ngomong sama mereka. Karena ide memulai Instagram itu juga mau nggak mau saya ikut ambil bagian. Akhirnya satu kali saya ketemu mereka, saya mau ngomong, maju mundur. Akhirnya saya bilang, yuk kita doa dulu yuk sebelum Cece mau ngomong sama kalian sesuatu. Oh iya Cek. Ketika kami berdoa, kami asik di dalam penyembahan, tahu-tahu tangan saya tumpang tangan sama mereka, saudara. Dan ketika tumpang tangan, saya tiba-tiba mulut ini tidak bisa dikontrol. Langsung aja ngomong begini, Tuhan bicara, Tuhan akan memberkati Instagram kamu. Majulah terus, lakukan dengan terbaik, bahkan bila perlu, full time lah untuk mengerjakan Instagram. Aduh Bapak Ibu, setelah saya ngomong gitu, jujur saya sampai mau pingsan rasanya. Kenapa? Gawat. Kok tambah parah seperti ini. Dan mereka berdua adalah tipe anak rohani saya yang apapun yang saya omong, mereka itu ini yang saya takut saudara ya. Apapun yang saya omong mereka langsung telan mentah-mentah. Nah saya tuh ngomong jangan telan mentah-mentah, tapi mereka tuh begitu aja langsung telan mentah-mentah. Dan ketika saya terlanjur ngomong seperti itu, saya dalam hati gawat. Terus mereka berdua bilang gini, jadi Tuhan suruh kita full time ya C. Saya langsung ngomong, tolong jangan langsung percaya sama apa yang Cece bilang, karena Cece itu juga manusia bisa salah. Mereka jawabnya gini, enggak kita percaya sama Cece, pokoknya kita mau taat sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh full time, kita akan full time. Aduh, gawat saudara. Akhirnya beneran, 1 bulan setelah itu mereka bukan tambah baik, tambah parah saudara. Getu banget untuk cari tahu tentang bagaimana membangun Instagram. Orang tuanya telepon saya lagi, ini gimana kok tambah mereka parah, kamu belum ngomong sama mereka. Saya jawab, saya belum sempat kok, sorry kok. Dan saya memang belum sempat saudara, karena sudah kepotong dengan apa yang Tuhan bilang. Dan singkat cerita, 1 tahun kemudian mereka mengerjakan Instagram. Tuhan tuh luar biasa. Ya Bapak Ibu, mereka enggak nunggu 1 tahun, jadi kira-kira 6 bulan setelah mengerjakan Instagram itu, mereka menghasilkan uang dari Instagram itu lumayan, sekitar mereka dapat kontrakan sekitar 20 juta something, 20 juta lebih. Dan singkatnya setelah 1 tahun lebih mereka bisa menghasilkan sampai ratusan juta dari Instagram dalam waktu 1 tahun. Tetapi jujur saudara, kalau saya pengen meniru apa yang mereka lakukan, belum tentu saya bisa berhasil seperti mereka. Waktu saya dengar seperti itu mereka sukses, waduh dalam hati saya tuh berkata begini, wah coba aku bisa ngerjain Instagram kan asik ya kan, lumayan ya. Tetapi saudara kalau kita mau jujur, kalau saya mau mengerjakan Instagram meniru jejaknya mereka, belum tentu Instagram yang saya kerjakan bisa berhasil. Bahkan kalaupun saya nembak persis dengan apa yang mereka lakukan, kontennya tinggal nurut sama mereka, belum tentu bisa sukses. Kenapa? Karena yang membedakan adalah mereka berjalan dengan petunjuk dari Tuhan. Itu yang terjadi pada Nuh. Makanya saudara, kita tidak bisa ambil comot dari perjalanannya orang lain. Nuh mengerjakan bahtera dan kita mengerjakan bahtera belum tentu sama. Petrus berjalan di atas air. Petrus sebelum jalan di atas air dia bilang begini, Guru, jika engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Dia menunggu Tuhan bicara dulu. Lalu Yesus berkata begini, come, mari, datanglah, berjalanlah. Nah, ketika Tuhan berkata, itu adalah seperti sebuah SK, seperti sebuah surat keputusan, surat perizinan atau restunya itu sudah keluar. Nah, ketika Petrus mendapatkan itu, dia jalan di atas air, dia bisa jalan di atas air. Nah, pertanyaannya, anak-anak muda yang ada di Cungko, apakah mereka sudah mendapatkan Tuhan berkata, ayo jalanlah? Enggak kan saudara, kita tidak bisa lakukan seperti itu. Saudara harus mendapatkan rema dari Tuhan. Apakah saudara akan membeli sebuah rumah baru? Apakah saudara akan membeli sebuah mobil baru? Apakah saudara akan melakukan sebuah proyek? Saudara harus mendapatkan rema, tidak bisa asal tancap. Kemudian pakai semua ayat di Alkitab bahwa engkau akan membuat aku berhasil. Tidak bisa semua comot seperti itu. Anda harus mendapatkan rema.
Itu yang dilakukan oleh Nuh. Apapun pergumulan saudara hari ini, dapatkan rema Tuhan terlebih dahulu. Nah, yang kedua yang terjadi pada Nuh adalah setelah dia mendapatkan rema, Alkitab mengatakan begini, dengan taat dia mempersiapkan bahtera. Jadi setelah dapat rema, kita baru melangkah. Itu yang terjadi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi yang harus saudara dan saya lakukan adalah setelah kita mendapatkan rema atau janji Tuhan, kita mulai melangkah. Tetapi saudara, saya perlu kasih tahu, untuk melangkah jangan saudara berpikir bahwa setelah melangkah oke langsung terjadi. Setelah melangkah 1 hari langsung terjadi. Setelah melangkah kita langsung mendapatkan. Melangkahnya seperti apa? Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh, melangkahnya seperti apa? Misalnya nih begini saudara. Tuhan berbicara, kamu akan jalan. Misalnya saudara tuh enggak bisa jalan. Kamu akan jalan. Ya melangkahlah, latihanlah jalan. Mulailah berdiri, mulailah berjalan. Nah, waktu saudara melangkah pertama, pasti masih belum bisa. Jalan lagi, latihan lagi, jalan lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan buruk? Sampai saudara bisa lari. Nah, kira-kira seperti itu. Melangkah. Saudara dapat mungkin janji Tuhan, saudara akan mendapatkan jodoh. Melangkah. Melangkahnya gimana? Ya jangan mengunci diri di kamar, terus saudara berharap ada orang ketuk pintu, terus kemudian apakah jodoh saya dari sini? Nggak bakalan dapat saudara. Melangkahlah. Keluarlah dari kamar saudara, bergaullah, bersosialisasilah, mulai melihat apa yang di dalam penampilan saudara. Kalau perlu ada yang dirubah, ya dirubah. Saudara, satu kali saya pernah ketemu seorang wanita muda, dan terus terang pada waktu dia menemui saya lagi nunduk di satu kebaktian, tiba-tiba dia muncul. Bu Ruth, saya waktu ngangkat kepala, saya langsung lompat Bapak Ibu, saya langsung otomatis darah Yesus. Saya sampai sungkan sama ini orang. Kenapa? Lah habis gimana saudara? Kalau Anda tahu penampilannya, dia tuh punya poni. Nah, kalau saya gambarkan dulu ya saudara, dia punya poni itu kira-kira seperti ini. Jadi dia punya poni itu panjang seperti ini Bapak Ibu. Nah ketika saya lihat dia seperti ini, reaksi saya spontan tuh langsung saya tuh lompat. Kenapa? Saya kaget karena saya pikir kayak setan saudara. Sorry, tapi saya kaget. Saya bilang, oh maaf Bu. Terus saya tuh tanya, ya ada yang bisa saya bantu? Dia bilang, saya minta dibantu doa supaya dapat jodoh. Saya dalam hati tuh mikir gini loh saudara. Aduh, gimana ya? Gimana mau dapat jodoh? Nah kalau model poni bikin saya sama ceweknya aja lompat kaget ya gini. Saudara, ini masih mending. Saya susah yang gambarkan. Poninya tuh panjang banget sampai ketutup. Sampai aduh, Bapak Ibu saya tuh sampai merasa kepengen langsung ambil gunting, langsung kepengen motong tuh poni. Itu yang saya rasain. Lah saya tuh dalam hati mikir gini loh. Gimana caranya dia bisa orang itu mau tertarik sama dia lah. Poninya aja udah nakutin gitu loh. Nah banyak orang itu tidak sadar. Mereka itu kepengen minta jodoh, tapi mohon maaf, penampilan itu nggak dijaga. Terus kemudian nggak dirawat. Ya kita harus melangkah, taat gitu loh. Jadi kita udah dapat rema, kamu akan menikah, kamu akan dapat jodoh. Tetapi kalau saudara nggak taat, iman tanpa perbuatan nggak jalan, ya nggak dapat. Nah ketika nggak dapat kita nyalakan Tuhan. Jadi tetap harus ada bagian saudara dan saya yang harus dilakukan, yaitu melangkahlah. Nah itu contohnya. Tetapi sekali lagi, untuk melangkah tidak terjadi 1 hari. No, 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Nah ini loh yang nggak gampang. Coba kalau saudara bayangkan jadi Nuh. Dia bikin bahtera ya. Di Timur Tengah itu yang namanya hujan tuh jarang sekali loh saudara. Setahun itu belum tentu ada. Jadi kalau Nuh itu bikin bahtera, terus Nuh itu ngomong sama orang-orang penginjilan. Saya percaya orang-orang yang diinjili Nuh mungkin pertamanya banyak yang ikut masuk ke bahtera. Ayo, Tuhan itu bilang akan terjadi badai besar. Makanya aku disuruh bikin perahu. Ayo masuklah supaya kamu tuh selamat.
Nah, bikinnya pelan-pelan terus sampai jadi, terus kemudian saudara tidak diceritakan persis bikinnya tuh berapa tahunnya, berapa tahun pertama. Tapi saya percaya awal-awal orang yang dikasih tahu Nuh itu mereka percaya dengan beritanya Nuh. Tapi karena lama-lama mereka tunggu, mana katanya badai, boro-boro banjir, hujan yang datang cuma tik gitu. Wah, ini orang gila, ini orang stres nih Nuh. Akhirnya orang yang tadinya percaya, akhirnya jadi tidak percaya. Saya yakin gini saudara, jangankan orang lain, bahkan saya yakin Nuh itu bukan manusia yang sempurna. Saya yakin Nuh itu juga kadang-kadang juga mulai meragukan. Apa benar akan terjadi badai? Apa benar yang saya dengar ini? Nah saudara, waktu saya membaca kisahnya Nuh, saudara saya tuh terkejut gitu loh. Bayangin 100 tahun, dia bisa ragu. Nah ketika saudara melangkah, mulai jalan kaki latihan. Mungkin ada di antara anggota keluarga yang kena stroke suruh latihan. Akhirnya tetap putus asa karena merasa nggak bisa gitu loh. Nah kita harus belajar dari pengalaman Nuh. Kalau Tuhan itu sudah janji, pasti Tuhan akan menepati. Masalahnya, jangan sampai kita tuh sampai tengah jalan, kita tuh nyerah. Saudara, wanita pendaran 12 tahun. Dia selalu berusaha untuk berobat. 12 tahun, sampai uangnya habis. Seandainya hari itu, dia tidak mau merangkak menghampiri Yesus. Seandainya hari itu dia sudah give up, menyerah. Saudara, hari itu dia akan kehilangan perjumpaan dengan mujizat. Kenapa wanita ini sampai merangkak? Karena tidak kuat berdiri. Jangankan lari, berdiri aja sudah tidak sanggup. Mungkin hari ini, saudara dalam perjalanan iman saudara itu sudah tidak kuat lagi untuk lari. Dulu pertama kuat, semangat, lama-lama kelamaan nunggu. Akhirnya kita sampai hampir give up. Jangankan untuk lari, untuk jalan aja sudah tidak sanggup. Tetapi saya ingin mengencourage saudara. Kalaupun untuk jalan sudah tidak sanggup, jangan berhenti untuk merangkak. Walaupun dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Teruslah merangkak, teruslah melangkah, teruslah melangkah. Walaupun langkahmu makin lama sepertinya makin lemah. Teruslah melangkah saudara. Karena engkau tidak pernah tahu. Hari itu seperti wanita pendaran 12 tahun. Hari itu Yesus lewat. Dan sebuah sentuhan, dia menarik kuasa Tuhan. Kesembuhan terjadi. Saya rumuskan, saya simpulkan. Dapatkan rema Tuhan untuk pergumulan saudara. Dan kalau sudah dapat, melangkahlah. Dan ketika melangkah, jangan pernah berhenti sampai melihat mujizat terjadi. Kenapa? Karena siapa tahu hari ini juga Yesus lagi lewat. Dan satu sentuhan, mujizat terjadi. Pembalikan keadaan terjadi. 12 tahun sembuh dalam 1 detik. Tuhan sanggup membuat 12 tahun menjadi dirubah dalam 1 detik. Jadi kuat saudara dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mengajak semua untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan.
dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.